Nah, Mas Arief, kami ingin mengulik. Kami menerima bahwasanya sound horeg ini adalah salah satu produk kreativitas dari masyarakat begitu. Tetapi apa yang salah dari perkembangan bergelutnya komunitas ini dalam mempresentasikan dirinya kepada publik selama ini? Karena tidak hanya produk musik yang disajikan, tetapi juga hal-hal yang mengandung kemaksiatan ataupun hal-hal yang mengandung kekacauan, konflik horizontal yang dihasilkan. Walaupun kami paham tadi disampaikan tari, dancer, ataupun kru lain ini berdiri sendiri. Tapi bagaimana Anda mengkaji hal ini di komunitas? Jadi gini, memang kembali lagi pada sound horeg ya. Jadi mohon izin Mbak Kiai, harusnya fatwanya itu tidak hanya sound horeg haram, tapi pagelaran apapun ya, yang kemudian menimbulkan begitu. Jadi penegasannya di situ. Namun ini yang lagi rame kan sound horeg. Tapi ketika berbicara, mohon maaf, soal kemaksiatan, soal ini kekacauan ya, mabuk, kemudian berkumpulnya laki-laki dan perempuan menjadi satu. Kita nggak usah ngomong sound horeg. Sound horeg ini baru beberapa tahun. Tapi ketika berbicara konser dangdutan itu udah lama. Dan itu terjadi. Bahkan lebih parah kalau dangdutan itu. Mereka berantem, kejar-kejaran. Dasarnya apa? Mabuk. Minuman keras. Dan kami tidak bersepakat soal itu dari awal, karena tujuan kami memang tidak untuk di situ gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kenapa sih kami sound system ini menghormati fatwa MUI ya, karena kami juga ingin berusaha menghilangkan hal-hal begitu. Baik, pengusaha sound horeg tidak ingin hal itu juga terjadi begitu. Dari awal. Tapi selagi mengikuti gelaran begitu, apa ada juga advokasi mengawal begitu agar tidak sampai terjadi kericuhan dan lain sebagainya dari pihak pengusaha sound horeg? Ada. Jadi gini, kalau berbicara karnaval ini terlokalisir dalam satu wilayah ya. Tapi ketika berbicara bahwa sound horeg ini digelar di satu lapangan, saya sendiri ya, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ketika rakor, salah satu rekomendasi bahkan kita minta kepada pihak keamanan bahwa ketika masuk di area, kan itu tiket ya, ada yang pakai tiket. Ketika masuk di area itu ada pemeriksaan sajam yang pertama, ada pemeriksaan miras. Kemudian yang perempuan-perempuan ini tasnya dibuka untuk dilihat apakah membawa benda-benda berbahaya, dan ini akan diamankan. Dan itu terjadi. Perkara kemudian ada yang tidak dilakukan begitu, ya kita manusia. Kadang-kala kita sudah benar, dengan anak saja kita sudah ngomong ini nggak boleh, tapi kadang masih dilanggar. Nah itu salah satunya. Tapi kami berusaha di situ. Kemudian soal joget ya, saya secara pribadi ketika menggelar suatu acara di lapangan, kami tidak memperkenankan untuk berdiri dan berjoget, tapi duduk. Dan ketika berdiri, contoh ini di Dira, tadi sampaikan oleh teman bahwa di Dira penonton duduk semua. Nah, ketika berdiri, kita turunkan volume, bahkan kita matikan untuk duduk lagi. Apa? Yang pertama mengurangi potensi kericuan. Karena begini, kita juga menghormati orang yang nonton masuk di dalam bayar. Ketika ini konser ya, kayak konsernya sound horeg begitu. Yang berantem mungkin dari sekian ribu penonton hanya 100 atau 10 bahkan 2 orang. Tapi merugikan banyak orang. Karena apa? Ketika ini berantem, kita berhentikan. Dan toleransinya 3 kali maksimal ketika terjadi kericuan. Oke, baik. Melihat hal itu semua yang sudah diatur sedemikian rupa, sepertinya fatwa haram MUI ini bisa selesai dan menemukan titik temu begitu ya. Yang pertama, kalau misalkan desibelnya diturunkan, berkenan begitu, maksimal di berapa, Mas Arief? Nah, jadi ketika berbicara desibel, saya pikir tidak hanya persoalan sound system ya, tapi akan kembali lagi kepada hal yang lebih luas. Tapi kami menghormati bahwa suara yang di atas itu memang membahayakan. Tapi kan fenomena di bawah, di lapangan kan kita harus kembalikan lagi. Contoh, tegas Pak Kiai tadi menyampaikan bahwa nggak cuma sound horeg, pengajian, sholawatan, dan lain sebagainya, acara apapun ya, pemerintah. Contoh Pak Bupati kita mau ada acara di alun-alun, di JSG, mau kira-kira menggunakan 85. Karena keadilan sosial, Pak Kiai tegas bahwa kalau diberlakukan sama harus rata, mau acara apapun. Karena setiap kali ada acara, saya pastikan tidak semua orang suka.
Oke, tetap butuh ada riset untuk bisa menetapkan regulasi tadi soal desibel. Ya, angkanya. kalau risetnya sudah, keilmuan itu sudah dilakukan kan, itu sudah riset. Cuma kan tinggal ke bawahnya lagi nanti didiskusikan yang menariknya seperti apa. Contoh begini, ketika berada di area padat penduduk, area padat penduduk maksimal suaramu sekian ya, jangan sekian, karena ini dianggap mengganggu. Karena ini penuh. Tapi ketika ini di tengah lapangan yang nggak ada manusia, contoh ya, nggak ada penduduk, ya batasannya sekian. Pasti akan larinya ke situ. Karena kalau mau ngomong rata, selesai Mbak. Sampai nggak akan bisa nonton konser nanti bulan depan di Dewa sama ini. Karena itu desibelnya udah di atas 150. Saya akan ke Kiai Haris dulu, kembali soal fatwa tadi. Setelah fatwa haram dikeluarkan, masyarakat ini menganggap bahwa pelaku kesenian soundwork ini haram begitu. Bahkan yang kena dampaknya ini adalah anak-anak dari para pelaku seninya. Mereka dianggap anak-anak yang punya orang tua dengan pekerjaan haram. Apakah dampak sosial ini dirasakan dan menjadi pertimbangan oleh MUI sendiri? Jadi fatwa itu semuanya dipertimbangkan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti ada plus minus gitu ya. Tapi kemudian harus diukur kira-kira plusnya lebih banyak atau tidak. Jadi ada istilah irtikabu akhafid dararain, melakukan sebuah tindakan yang paling ringan mandorotnya, gitu ya. Ini banyak orang yang dalam tanda petik ya tadi, ini harus diselamatkan telinganya agar tidak terganggu dan seterusnya. Itu banyak ini. Ada memang mungkin akan ada misalnya julukan-julukan atau anggapan-anggapan ini anaknya orang yang mungkin pelakunya pelaku yang pekerjaannya haram, haram dan akan ada seperti itu. Tapi dari pertimbangan-pertimbangan yang ada itu kira-kira yang lebih banyak maslahatan yang mana? Itulah yang kemudian harus kita ambil langkah. Meskipun mana ada keputusan yang tidak beresiko, semuanya beresiko. Tapi mana yang lebih maslahah, mana yang paling sedikit madorotnya, itu yang kemudian harus kita ambil sebagai sebuah keputusan. Dan dari pertimbangan-pertimbangan yang ada itu, nampaknya MUI Jawa Timur itu lebih memilih bagaimana publik ini secara keseluruhan ini dampaknya itu agar tidak menjadi sesuatu yang pada akhirnya benar-benar secara akumulatif 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya itu akan terasa. Itu diambil seperti itu. Karena Mas Arief, ada kondisi-kondisi di mana pada saat itu kita tidak bisa mengelak. Apakah kita suka atau tidak suka, itu tidak bisa mengelak. Ini terjadi misalnya, pada suatu saat itu ada karnaval, ada kemacetan. Ada bayi di dalam mobil, itu sudah luar biasa getarannya gitu ya. Itu nangis gak bisa, gimana? Itu sedang macet. Nah kondisi-kondisi itulah yang kemudian akhirnya kita minta tolong dong desibelnya yang tidak membahayakan, misalnya begitu. Jadi tetap yang namanya sebuah pengambilan keputusan itu ada resiko, ada dampak negatif. Tapi kalau seandainya dalam hukum Islam itu ada istilah irtikabu akhafid dararain, melakukan mana madorotnya yang lebih ringan, mana maslahatnya yang lebih tinggi. Itu yang kemudian kita termasuk soal pertimbangan ekonomi, karena beberapa argumen yang disampaikan oleh pelaku seni soundwork ini adalah mereka juga menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang berjualan ketika gelaran itu dilaksanakan begitu. Iya, sekarang sudah banyak tayangan-tayangan semacam itu lah ya. Dan ada yang coba menghitung itu. Jadi berapa penghasilan kru, berapa penghasilan UMKM dan seterusnya dibandingkan dengan dampak yang memungkinkan untuk kemudian diterima oleh masyarakat secara luas. Kata para ahli, kalau seandainya gendang telinga itu kemudian rusak, itu sudah satu itu 200 juta. Kalau 2 berarti 400. Untuk pengobatan saja ya? Pengobatan. Kalau bisa sembuh. Itu kalau tidak permanen. Kalau seandainya permanen itu berapa? Sehingga dalam konteks ini ya harus adil, jangan kemudian hanya oh ini bergerak UMKM dan seterusnya, dampak yang ditimbulkan dari sakit yang itu adalah ditegaskan oleh ilmu pengetahuan, itu juga harus kita hitung. Dan menurut para ahli yang saya lihat sekarang kan sudah banyak orang yang melakukan riset dan menayangkan, mengupload konten-konten semacam itu kan banyak sekali sekarang ya. Dan itu ternyata tidak sebanding dengan kerugian yang kemudian diterima oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi ketidaksebandingan, lebih banyak mudorotnya itu yang menjadi pertimbangan MUI untuk tetap melakukan fatwa haram terhadap seni soundwork tadi. Mas Arief,
soal bagaimana video viral yang sempat banyak dilihat oleh masyarakat, genteng kaca rusak, kemudian portal dijebol, gapura dirusak, dibongkar begitu ya, jembatan begitupun. Nah, ketika komunitas Sonhoreg melihat hal semacam ini dan mendapatkan label SDM rendah, bagaimana respon Anda? Ya, kalau kami sih ketika di label SDM rendah ya santai saja. Karena SDM rendah yang modalnya banyak. Jadi satu sound system horeg gitu ya, sound system ya yang benar-benar bagus itu sudah di atas 1,5 miliar yang dibawa truk itu. Itu belum truknya sama gensetnya ya. Tapi kalau mungkin yang biasa-biasa mungkin bisa di bawah 1 miliar. Jadi kami terima, nggak apa-apa. Jadi mungkin kami satu-satunya yang SDM rendah tapi modalnya gede. Tapi kira-kira Anda menganggap atau meyakini juga tidak ketika perusakan itu terjadi saat gelaran ini adalah sebuah tindakan yang zolim atau merugikan orang lain? Jadi ketika berbicara zolim, sampai hari ini belum pernah ada yang menayangkan kenapa itu dirusak dan akhirnya dibagaimanakan. Kan begitu. Jadi yang terjadi hari ini di media sosial adalah sound ini lewat, pagar dihancurkan, agar ini bisa lewat. Padahal fakta kami di lapangan ketika berbicara contoh portal dirusak begitu. Kita kembali lagi kepada saya sendiri sudah pribadi. Ketika itu portal rumah saya tiba-tiba dirusak oleh orang, siapapun itu sudah, saya pasti akan buat perhitungan. Dan itu sama yang terjadi di lapangan. Kalau memang itu belum ada kesepakatan, tidak mungkin akan terjadi begitu. Biasanya yang terjadi antara panitia dengan panitia dan warga sekitar bersepakat dulu. Iki gak iso liwat iki treke. Ya apa solusinya? Bongkar atau bagaimana? Ya wes bagaimana? Ini dibongkar saja nanti kita perbaiki bareng-bareng. Perbaikan yang bareng-bareng ini loh yang tidak dimunculkan. Itu yang jadi masalah. Nah, sehingga yang muncul hanya perusakan. Kalau memang itu kemudian benar-benar perusakan, mohon maaf, Kompas media besar sudah gak pernah menayangkan orang melaporkan Sonhoreg gara-gara merusak. Saya ingin tahu catatannya. Berarti apa? Sudah terjadi kesepakatan di situ. Walaupun itu di luar kami ya, tapi kami berusaha menjelaskan saja bahwa ketika berbicara bahwa kecuali memang begini, kecuali memang ketika sound ini lewat kaca pecah, ya kan? Kaca pecah. Namun kembali lagi dari satu kaca pecah ini berapa kali pagelaran? Di Jember sampai hari ini musim karnaval memulai belum ada laporan satupun kaca pecah atau genteng runtuh sampai hari ini ya. Fenomena itu memang terjadi tapi tidak semuanya. Jadi kalau perbandingannya nilai 100, ini 100 kali pagelaran belum tentu juga 1 atau 2. Dan kemudian ketika terjadi portal ini dihancurkan, jembatan dihancurkan, saya pikir itu sudah kesepakatan bahwa ini mau lewat karena sudah nanggung, sudah dibayar biayanya sekian, nanti kemudian dikembalikan lagi ke asal. Itu. Kemudian yang soal rumah rusak ya ketika sound ini jalan, panitia itu rata-rata sudah bersepakat dengan masyarakat sekitar ketika akan melakukan contoh karnaval, bahwa segala bentuk kerusakan dan sebagainya akan ditanggung oleh panitia, dan itu dilakukan. Oke, jadi Sonhoreg ini hadir tidak ujuk-ujuk datang, tetapi diundang melalui undangan masyarakat yang melakukan izin terlebih dulu begitu ya. Semuanya bersepakat begitu.